Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa pembelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk itu kita sekarang absen dulu. Yang pertama Rama Sahreza, Nadila, Ibu, Ade, Hadir, Anggi, Ade Bu, Robiatun, Hadir Bu, Yulisa, Hadir Bu, Rahel, Hadir Bu. Ini siapa? Oh, Intan. Hadir Bu. Hero, Hadir Bu. Dita, Hadir. Itu semua ya. Apa kenapa? operasi Bu. Botol. Makanya itu nanti. Sudah ngomong ke situ. Pantas ada beda ya. Bukan turun 5 kilo. Oke. Baiklah, sebelum pelajaran kita Ibu ada kata-kata motivasi, yaitu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan berharap untuk hari esok. Ibu mengharapkan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu dengan judul keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Tolong share screen-nya. Keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Selanjutnya, manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Di sini ingatan manusia memegang peran penting. Ingatan digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Namun, ingatan manusia terbatas sehingga perlu alat bantu, yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatannya. Selanjutnya, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Peristiwa sejarah terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Peristiwa pada masa lalu untuk kehidupan masa kini. Dalam kehidupan setiap manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, memiliki masa lalu yang tidak terhapus oleh waktu. Kejadian-kejadian tersebut tidak selamanya hadir sebagai sebuah kepahitan ataupun kebahagiaan. Namun, tidak semua kejadian di masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah. Minggu lalu kan Ibu ada ngasih tugas, Ibu suruh buat infografis. Nah, per kelompok setiap kelompok tolong maju bagi mempresentasikan hasil kelompok. Kelompok 1 silakan. Semangat teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai manusia dan sejarah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Manusia dan sejarah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sejarah adalah catatan peristiwa masa lalu yang melibatkan aktivitas manusia, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Beberapa aspek penting dalam hubungan antara manusia dan sejarah: 1. Pembelajaran dari masa lalu. 2. Identitas dan budaya. 3. Evolusi sosial dan politik. 4. Kemajuan teknologi dan sains. 5. Perspektif dan pemahaman. 6. Kontinuitas dan perubahan. 7. Pencapaian dan tantangan. Dengan memahami sejarah, manusia tidak hanya bisa melihat bagaimana mereka sampai pada kondisi saat ini, tetapi juga bagaimana mereka dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Itu presentasi dari perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Selanjutnya silakan presentasikan infografisnya. Cerita manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, di
di sini saya dari kelompok perwakilan kelompok 2 mempresentasikan dengan materi yang tadi saya katakan, yaitu manusia hidup dalam dunia yang terus mengalami perubahan, namun juga membutuhkan keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Nah, perubahan, apa sih perubahan? Perubahan itu adalah teknologi dan inovasi, sosial dan budaya, ekonomi, dan lingkungan. Untuk keberlanjutannya, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi keberlanjutan, kesehatan dan kesejahteraan, energi yang terbarukan. Baik, untuk hubungan antara perubahan dan keberlanjutan, yaitu adanya yang pertama, adaptasi dan mitigasi. Yang kedua ada inovasi dan keberlanjutan. Yang ketiga ada kesandaran dan pendidikan. Nah, yang terakhir, dalam keseimbangan antara perubahan dan keberlanjutan, manusia diharapkan dapat terus berkembang tanpa mengorbankan sumber daya dan kualitas hidup bagi generasi mendatang. Dari saya akhiri, terima kasih teman-teman. Nah, menurut kalian dari dua infografis tadi mana yang paling bagus? Satu. Kayaknya kelompok 2 lebih bagus ya, soalnya ada gambar-gambarnya gitu. Iya, Iya, Bu. Nanti kirim aja nomornya. Baik, Bu. Materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu sejarah memainkan peran penting dalam membentuk kondisi dan dinamika kehidupan pada saat ini. Sejarah adalah guru yang berharga bagi kehidupan manusia di masa kini dengan memahami dan mengapresiasi peristiwa masa lalu. Kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, untuk materi minggu depan, nggak bisa belajar apa untuk minggu depan? Nggak tahu, belum buka buku paketnya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang manusia dalam ruang dan waktu. Ada yang tahu nggak manusia dalam ruang dan waktu? Ya, silakan. Manusia, ruang dan waktu adalah dalam konsep yang penting dalam memahami perkembangan segala manusia. Dan manusia, ruang dan waktu itu saling terkait dengan saling mempengaruhi dalam sejarah. Manusia berinteraksi dengan ruang dan waktu untuk menciptakan peristiwa sejarah yang kemudian akan memiliki dampak terhadap ruang dan waktu itu sendiri. Dengan memahami manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, kita dapat lebih memahami kompleksitas dari perkembangan sejarah manusia dan memahami bagaimana perubahan sejarah terjadi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Baik, bagus. Gue berharap ya untuk materi kita yang tadi dengan judul keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Peristiwa sejarah di masa lalu itu peristiwa tentang sejarah manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan oleh manusia di masa lalu memiliki dampak yang berkelanjutan pada kehidupan pada saat ini. Baiklah, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, berakhirnya pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu Polisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.